Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk membahas qawaid Al-Qur'aniyah, kaedah-kaedah yang terdapat pada Al-Qur'an. Kemarin kaedah yang pertama apa? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang bersuci maka dia telah bersuci untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Sekarang insya Allah yaitu kaidah wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan baginya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan baginya. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan baginya. Dicukupkan apanya? Dicukupkan semua perkaranya yang telah ia tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya urusannya akan dipandu dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertawakal kepadanya. Kalau kita lihat ayat ini turun di surat At-Tolak, yang mana pembahasannya adalah tentang sebelumnya itu pembahasannya tentang perceraian. Allah Ta'ala mengatakan فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Jadi barang siapa yang tetap mempertahankan pernikahannya, maka pertahankan dengan baik. Kalau harus bercerai, maka bercerailah dengan baik. Maka insya Allah dari setiap sikap yang kita lakukan, kemudian kita tawakalkan kepada Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan jaga. Karena biasanya orang yang bercerai itu setelahnya itu ada kekhawatiran, kemudian ada yang kurang, kemudian ada yang belum tercukupi kemungkinan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan waman yattawakkal 'ala Allah. Pertama bertakwa ya. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang penting sikapnya itu didasari dengan ketakwaan, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar baginya. Kemudian juga Allah Ta'ala akan berikan rizki dari tempat yang tidak dia sangka. Dan
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi dari apa yang telah dia rasakan kesempurnaan, kemudian ada yang kurang. Maka insya Allah Allah Ta'ala akan cukupi. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang tawakal akan dicukupi oleh Allah, ini tawakal yang bermakna bukan kita menghilangkan sebab untuk mendapatkan hasil dari Allah. Tawakal itu bukan artian kita nggak perlu berikhtiar, tidak perlu mendatangkan sebab. Tapi tawakal itu harus mendatangkan sebab. Sebagaimana Nabi Musa bertawakal kepada Allah di saat beliau sudah terpojokkan dikejar oleh tentara Fir'aun. Kemudian beliau bertawakal kepada Allah. Ya kan? Beliau bertawakal kepada Allah sebelum melewati laut yang pada akhirnya Allah Ta'ala bukakan untuk Nabi Musa. Tapi sebelumnya kan Nabi Musa sudah mencapai asbabnya. Sudah sampai ujung dan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian yang kedua juga Maryam. Maryam juga bertawakal, mencari asbab dan bertawakal kepada Allah dengan menggoncangkan pohon kurma. Itu juga sebab. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Itu menunjukkan bahwasanya tawakal itu tidak sekedar pasrah, tapi tawakal itu harus ada ikhtiarnya, harus ada sebabnya. Kemudian, maka di sini dikatakan al-iltifat ilal asbab bil kulliyah syirkun munafin litauhid. Seseorang yang dia hanya fokus dengan sebab-sebab saja tanpa tawakal kepada Allah, ya dia pengen memperoleh sebuah hasil. Kemudian cara memperolehnya itu dengan mendatangkan sebab. Dia pengen dapat rezeki, tapi dia hanya fokus sama kerja aja. Nggak pernah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka ini termasuk syirik yang menafikan atau menafikan tauhid. Ini adalah syirik. Wa ingkaru an takuna asbaban bil kulliyah qadhun fi syar'i wal hikmah. Sedangkan kalau dia meninggalkan sebab semuanya tanpa ada sebab, hanya bertawakal dan pasrah saja kepada Allah, maka ini telah mencederai syariat dan hikmah. Wali'arad anha ma'al ilmi bikauniha asbab nuqsan fil aql. Ya, wa tanziluha manaziluha mudafa'a ba'daha ba'd wa taslitu ba'daha ala ba'd huwa makhdul ubudiyah wal ma'rifah wa itsbat tauhid wa syara' wal qadar wal hikmah. Sedangkan kalau kita itu mendatangkan sebab sebagai sunnatullah, mendatangkan sebab berikhtiar, kemudian kita tawakal kepada Allah, maka insya Allah itu adalah bentuk ibadah yang benar. Mendatangkan sebab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Ikhtiar, kemudian tawakal. Ini nyambung ya. Ya. Kemudian in talabtum an-nasr wal farad fatawakkalu 'ala Allah. Nah, kemudian Quran itu juga mengarahkan kepada pembahasan-pembahasan bahwasanya kita itu butuh untuk mendatangkan sebab dan tawakal. Ada kisah dan contoh-contohnya. Bahwasanya tawakal itu tidak hanya pasrah dan berdiri sendiri. Tapi tawakal itu harus dikuatkan atau
diikhtiarkan dengan mendatangkan sebabnya. Sebagaimana yang pertama adalah in talabtum an-nasr wal farad fatawakkalu alaih. Apabila kalian meminta kemenangan dan jalan keluar, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dihi wa 'alallahi faltawakkalul mu'minun. Apabila Allah taala telah menolong kalian, maka enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi jika Allah taala menghinakan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian? Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mendatangkan ikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah, itu memastikan bahwasanya hasil dari Allah itu adalah hasil yang nyata dan kemenangan yang tidak bisa dikalahkan. Ya. Kemudian juga apabila kalian berpaling dari musuh, maka kamu juga harus bertawakal. Ya, bertawakal. Kalau kalian berpaling dengan musuh, maka jadikanlah tawakal itu sebagai temanmu. Allah Ta'ala mengatakan, fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Berpalinglah kalian dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Maka cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilmu. Ya, tadi pertama adalah tawakal itu bentuk kemenangan nyata dari Allah. Yang kedua adalah tawakal itu jadikanlah temanmu. Kemudian yang ketiga, jadilah tempat kembalimu itu adalah dengan tawakal. Taib ala kulli hal gitu ya. Jadi tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Maka insya Allah jika hidup kita dibarengi dengan tawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kehidupan kita. Kemudian kaidah yang selanjutnya, yaitu kaidah Allah Ta'ala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa kurhun lakum. Kaidah selanjutnya adalah asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Semoga apa yang kalian semoga apa yang kalian benci bisa jadi itu adalah kebaikan untuk kalian. Dan semoga apa yang kalian sukai itu menjadi keburukan bagi kalian. Ya. Artinya tidak semua yang kita benci itu pada hasilnya adalah buruk bagi kita. Tapi bisa jadi itu adalah kebaikan jika Allah Ta'ala menentukan kebaikan untuk kita. Dan apa yang kita lihat dan apa yang kita sukai belum tentu menjadi baik bagi kita. Jika Allah Ta'ala berkehendak, ternyata itu buruk untuk kita. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan,
Fa in karihtumuhunna, dan jika kalian tidak suka terhadapnya, maka fa'asa an takrahu syai'an. Jika kalian tidak suka terhadapnya, maka bisa jadi ketika kalian tidak suka, Allah Ta'ala menjadikan itu kebaikan untuk kalian. Jadi melihat sesuatu itu jangan cuman hanya pandangan kita. Ketika kita lihat kita suka, ya jadi baik. Kalau kita nggak suka jadi buruk. Belum tentu. Itu ya, belum tentu, tergantung bagaimana Allah Ta'ala memberikan itu kepada kita nantinya. Dan kalau kita lihat teman-teman, dari ayat tadi, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum itu Allah Ta'ala turunkan di 2 ayat. Ayat pertama adalah ayat tentang perang, yang kedua adalah ayat tentang perceraian. Peperangan itu kadang kita tidak sukai, tapi bisa jadi kebaikan untuk kita. Itu ya. Kemudian perceraian itu kadang ada orang itu yang menghendaki itu kebaikan, tapi belum tentu betul-betul jadi baik. Bisa jadi buruk. Itu ya. Maka kalau ternyata ketika diintisarikan, ayat ini hanya turun pada keduanya, bermakna apa? Perang itu adalah pembahasan tentang agama, perceraian itu pembahasan tentang dunia, peperangan itu pembahasan tentang fisik, perceraian itu tentang hati, tentang jiwa. Artinya, kaidah asa antakrahu syai'an fa huwa khairun lakum itu meliputi urusan fisik, meliputi urusan hati, meliputi urusan agama dan dunia. Gitu ya. Maka coba kita lihat dari kisahnya ibunya Nabi Musa. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan putranya di sungai. Anik fihi fit tabut faqdi fihi fil yammi falyulkihil yammu bisahil. Ya, ditaruh di sungai. Hal yang tidak disukai oleh ibunya Nabi Musa. Tapi beliau yakin Allah Ta'ala akan menghendaki kebaikan. Maka ternyata jadi kebaikan untuknya. Itu ya. Kemudian kisah yang lain adalah kisahnya Ummu Salamah ketika ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Hal yang tidak disukai oleh Ummu Salamah. Tapi ketika beliau yakin sesuatu yang kita tidak sukai belum tentu betul-betul jadi keburukan. Bisa jadi itu adalah kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Dia akhirnya Ummu Salamah digantikan seorang suami. Abu Salamah digantikan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana lebih baik dan mulia. Ya. Dari Abu Salamah. Kemudian kisah Nabi Khidir ketika bertemu seorang anak. Tapi ini harus izin dari Allah ya. Kemudian beliau bunuh anak tersebut dengan harapan akan mengkhawatirkan anak ini di kemudian hari akan menjadi menjadi beban bagi orang tuanya. Berarti belum tentu. Ini menunjukkan apa? Gini. Jadi ketika seseorang itu qadarullah belum ditakdirkan punya anak oleh Allah, belum tentu jadi buruk baginya. Bisa jadi itu adalah kebaikan yang akan ia peroleh. Gitu ya. Pun juga yang punya anak belum tentu jadi kebaikan untuknya. Bisa jadi keburukan. Artinya apa? Kita harus berhusnudzon kepada Allah dan berikhtiar dengan baik. Nanti Allah Ta'ala akan cukupi. Jadi teman-teman, dari kalimat asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum, itu menunjukkan bahwasanya kita itu dilarang untuk terlalu
terlelap dengan kesedihan terhadap hal yang kita peroleh dan yang kita tidak sukai. Karena belum tentu yang kita sedihkan sekarang itu betul-betul menjadi keburukan, tapi bisa jadi menjadi kebahagiaan. Pun sebaliknya, hal yang kita peroleh sekarang dari kebaikan belum tentu jadi betul-betul baik dan membahagiakan untuk kita. Maka jangan terlelap pada kebahagiaan yang tidak pernah ada hentinya. Karena suatu ketika bisa jadi keburukan bagi kita. Maka sikap kita adalah tetap berhusnudzon kepada Allah, berikhtiar dan bertawakal kepadanya. Karena tidak semua yang kita lihat itu hasilnya sama. Bisa jadi Allah Ta'ala berkehendak lain. Tetapi yakinlah bahwasanya apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita itu jauh lebih baik untuk keadaan kita. Ya, ketimbang apa yang kita pilih sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Kita cukupkan dulu ya. Cukup. Semoga ini bermanfaat. Karena agak berat juga untuk barakallahu fiik. Semoga Ramadannya dijaga, semoga itikafnya dijaga dari dari kaidah-kaidah yang sudah dibahas, nanti bisa dibaca lagi, dibaca ayatnya, kemudian dibaca tafsirnya. Insya Allah kita akan mendapatkan hal yang baru. Dan yang terpenting adalah kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah pokok dalam kehidupan kita yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Itu ya, harus dihafal. Supaya hidup kita itu lebih tenang dan nyaman. Kalau kita hafal dari kaidah-kaidah semuanya. Kita sudah bahas 5 kaidah berarti ya kan. Pertama adalah man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Kemudian yang kedua inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang ketiga innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian yang keempat wa man yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Yang kelima asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.